Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Pratiwi Nindya dari 11 IPS 3. Di sini saya akan presentasi tentang sejarah perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialisme Belanda. Aceh adalah wilayah Nusantara yang terakhir jatuh ke tangan Belanda. Sejarah mencatat Belanda baru menyatakan perang dengan Aceh pada tahun 1873. Padahal Aceh adalah wilayah merdeka yang tidak boleh dilanggar kedaulatannya. Dalam Traktat London yang dibuat oleh Belanda dan Inggris pada tahun 1824 disebutkan bahwa Belanda harus menjamin keamanan perairan Aceh tanpa mengganggu kemerdekaan Aceh. Namun Belanda hendak menjadikan Sumatera sebagai lahan tambahan baru untuk menggendutkan kas kerajaan. Apalagi daerah Aceh cukup luas dan memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambang, dan serta hasil hutan. Selain itu, setelah terusan Suez dibuka pada tahun 1869, kedudukan Aceh menjadi kepentingan terutama dalam hal perdagangan karena jarak antara negeri Belanda dan Indonesia makin berkurang. Akhirnya, Belanda dan Inggris menandatangani sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Traktat Sumatera pada 2 November 1871. Isinya adalah Yang Mulia Ratu Britania Inggris tidak lagi keberatan atas semua perluasan dari kerajaan Belanda di semua bagian Pulau Sumatera. Pada tahun 1873, pemerintah Hindia Belanda di Batavia mengirim ultimatum kepada Sultan Muhammad Shah II agar menyerah dan tunduk di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh rakyat Aceh sehingga Belanda mengirim ekspedisi militer ke Aceh di bawah pimpinan Jenderal Johan Herman Rudolf Holler. Jalan perlawanan rakyat Aceh. Aceh sudah melakukan beberapa persiapan untuk menghadapi perang ini. Misalnya membangun pos-pos pertahanan, peningkatan jumlah pasukan, dan pasokan senjata. Tentara Belanda menginjakan kaki di Serambi, Mekah pada tanggal 5 April tahun 1873. Pasukan Aceh yang terdiri atas perang ule balang, ulama, dan rakyat tidak mudah ditundukkan. Pasukan Aceh di bawah pimpinan Teuku Imam Lung Bata, kemudian perlawanan tentara Belanda pimpinan Kohler untuk memperebut Masjid Raya Baitur Rahman. Dalam pertemuan tersebut, Kohler terbunuh. Dengan demikian, gagallah serangan tentara Belanda yang pertama. Kemudian pada 9 Desember 1873, Belanda melakukan serangan yang kedua dipimpin oleh J. van Swieten. Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Sultan jatuh ke tangan Belanda. Meskipun demikian, rakyat Aceh tidak menyerah begitu saja. Di seluruh Aceh dikorbankan perang sabilillah. Para pemimpin perang antara lain adalah Tengku Cik Ditiro, Panglima Polim, dan Tuanku Syah Hashim. Gerakan pasukan Teuku Umar juga banyak berpengaruh pada jalannya perlawanan. Setelah Teuku Umar gugur pada tahun 1899, perlawanan dilanjutkan oleh Cut Nyak-din. Kemudian tokoh lainnya yang berperan dalam perang Aceh adalah Habib Abdurrahman, Tengku Mahyidin Tiro, dan Cuk Nyak Mutia. Berakhirnya perang Aceh. Serangan Belanda makin brutal. Satu persatu pemimpin perlawanan rakyat Aceh menyerah atau terbunuh. Teuku Umar terdesak ke Maulabo dan akhirnya gugur pada tahun 1899. Panglima Polim menyerah pada tahun 1903. Demikian pula
dengan Sultan Muhammad Daud Shah. Cut Nyak tertangkap pada tahun 1906 lalu dibuang ke Sumedang, sementara Cut Mutia gugur. Jatuhnya benteng Kuto Reh pada tahun 1904 memaksa Aceh harus menandatangani perjanjian singkat yang dikeluarkan oleh Van Houts. Isi dari perjanjian tersebut adalah 1. Pengakuan kedaulatan Belanda atas daerah. 2. Berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan negara-negara asing. 3. Patuh kepada pemerintah Belanda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.